Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dwi Kismayanti Respati, SPD MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nazifa Deplani dengan NIM 17156230007 dan rekan-rekan saya. Saya Esyandina Febriana Siregar dengan NIM 17156263064. Saya Farah Oktavi Azhar dengan NIM 17156263054. Saya Sarah Rizky dengan NIM 17156230004. Di sini kita akan melakukan tutorial uji data SPSS, yaitu tentang data mengenai pengaruh ruang lingkup sosial dan kesehatan psikologi terhadap IPK mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2023 Universitas Negeri Jakarta. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Selamat menonton. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tutorial cara memindahkan data ke IBM SPSS. Nah, di sini kita dari Excel-nya dulu dilihat, kita udah mengumpulkan data dengan sampelnya itu yang sebanyak 30 mahasiswa, dengan variabelnya itu ada 2, X dan Y. X-nya sendiri ini terdiri dari 2, ada X1 sama X2, X1-nya itu sosial, X2-nya itu psikologis dengan Y-nya itu IPK. Nah, selanjutnya kita buka dulu IBM SPSS-nya. Nah, setelah dibuka seperti ini, kita klik di bagian File, terus klik Import Data, terus kita pilih Excel. Nah, sebelum itu, kita tutup dulu, close dulu di bagian Excel-nya, supaya nanti bisa dipindahkan datanya dari Excel ke IBM SPSS-nya. Di close dulu. Oke, kita lakukan uji data yang seperti tadi. Klik File. Klik Import Data, terus klik di bagian Excel. Nah, di sini kan udah muncul file-file yang akan kita pilih. Tapi di sini ada data uji SPSS, jadi kita pilih ini. Klik Open. Nah, setelah itu akan muncul data dari Excel tadi yang sudah ingin kita pindahkan ke IBM SPSS. Klik aja di sini OK. Nah, di sini kita sudah berhasil memindahkan data dari Excel ke IBM SPSS. Ya, selanjutnya kita akan mengubah variabel dataset di variabel view. Jadi kita klik aja di bagian variabel view, terus di sini ada nama kan, terus diubah aja. Ini mahasiswa jadi MHS, terus sosialnya ini kita ubah jadi X1. X1, terus di bagian psikologisnya juga kita ubah jadi X2. Di bagian IPK-nya, ini kita ubah jadi variabel. Di sini di bagian type, selanjutnya kita ubah karena kita cuma olah data di bagian variabelnya aja, jadi di bagian mahasiswa ini kita ubah jadi string. Data yang tidak ingin kita olah, kita ubah jadi string. Oke. Terus width-nya nggak ngaruh apa-apa, jadi nggak usah kita apa-apakan. Desimalnya juga, karena tadi kita kan di bagian Y-nya ini menggunakan 2 angka ya, di belakang koma, jadi di sini desimalnya kantor sendiri ada 2. Ini labelnya juga nggak berpengaruh apa-apa. Kalau nggak, kita tambahin aja dengan nama mahasiswa. Di sini kita tambahin nama psikologis. Values-nya juga nggak ngaruh apa-apa, missing juga sama, columns juga kayak gitu. Nah, kalau tadi kita ubah type-nya jadi string, di sini akan berubah otomatis menjadi nominal. Oke, kembali lagi ke dataset. Di sini selanjutnya kita akan melakukan tutorial bagaimana caranya menampilkan atau melakukan deskriptif statistik.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan tutorial bagaimana caranya melakukan deskriptif statistik. Nah, di sini kita klik aja di bagian Analyze, Deskriptif Statistik. Nah, di sini kita pilih Deskriptif. Nah, kita pindahkan semua data yang ingin kita uji coba ke variabel S. Kita pindahkan dulu menggunakan tanda panah. Oke, setelah semuanya pindah, di sini kita klik di bagian Options. Nah, di sini kita checklist saja semuanya. Karena kita membutuhkan semua data ini di deskriptif statistik. Setelah itu kita klik continue, klik OK. Maka dia akan muncul output di bagian output baru di sini ya, deskriptif statistik. Nah, supaya lebih mudah lagi kita buat dua tampilan seperti ini aja. Jadi kita gampang lihatnya. Di sini nah, berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, ini terdapat mahasiswa dari Pendidikan Akuntansi Angkatan 2023 Universitas Negeri Jakarta dengan jumlah sampel yaitu 30 dan hasil analisis deskriptif datanya yaitu sosialnya yaitu minimum statistiknya yaitu 10, psikologisnya itu minimum statistiknya 12, IPK minimum statistiknya yaitu 30,10 dan maksimum statistiknya sosial ini 20, psikologis juga 20, IPK ini 39,50. Jumlah skornya dari sosial sendiri yaitu 465, psikologis yaitu 485, IPK yaitu 1065,32. Rata-rata sehingga didapatkan rata-rata statistik yaitu sosial 15,50, psikologis 16,17, IPK yaitu 35,51. Nah, standar deviasi dari statistik ini yaitu sosial 2,59 atau bisa dibulatkan jadi 2,60, psikologis yaitu 2,24 atau bisa dibulatkan jadi 2,5, terus IPK ini 2,11 atau bisa dibulatkan jadi 2,12. Nah, varian statistiknya sendiri, sosial ini 6,74, psikologis yaitu 5,04, IPK yaitu 4,47. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana sih cara uji normalitas. Nah, uji normalitas ini berguna atau bertujuan untuk menguji sebuah data, apakah data tersebut ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan diagram atau histogram, lalu yang kedua dengan plot, dan yang ketiga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial uji normalitas. Yang pertama kita ke dataset, lalu analyze, kita klik analyze, lalu regression, kita klik yang linear. Nah, di sini untuk dependent sendiri kita memindahkan variabel yang dipengaruhi. Nah, di sini variabel yang dipengaruhi adalah IPK. Lalu untuk independennya kita variabel yang mempengaruhi yaitu sosial dan psikologis. Nah, di sini kita atur dulu statistiknya. Kita checklist R-square, change, lalu collinearity diagnosis, dan Durbin-Watson. Nah, kemudian kita atur plots-nya. Untuk X, kita pindahkan Z-pred ini. Kita pindahkan ke X, lalu untuk Y, kita pindahkan recit. Ini kita pindahkan ke Y. Nah, di sini kita centang atau kita checklist histogram dan normal probability plot-nya. Continue, lalu kita atur save-nya. Nah, save ini kita checklist di bagian residualnya. Residualsnya bagian unstandardized-nya. Lalu kita continue dan oke. Nah, teman-teman pada tab output ini maka akan muncul variable entered atau removed, model summary, tabel ANOVA, koefisien, collinearity, diagnostics,
residual statistik. Nah, kemudian histogram inilah yang kita gunakan untuk uji normalitas menggunakan histogram. Nah, syaratnya ini kurva harus menggunung seperti ini. Nah, kebetulan dari data yang kita uji, ini kurva yang didapat ini menggunung. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji ini merupakan berdistribusi normal. Nah, kemudian untuk di bawahnya ini terdapat normal p-plot of regression standardized residual dengan dependent variabelnya IPK. Nah, inilah yang digunakan untuk uji normalitas menggunakan p-plot. Syaratnya ini garis pada p-plot harus membentuk diagonal lurus. Jika bergerigi atau tidak lurus, maka datanya berdistribusi tidak normal. Nah, hasil dari data yang kita uji, garis membentuk diagonal lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas yang ketiga, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita kembali ke dataset dan pastikan sudah terdapat kolom res 1. Kemudian kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, kemudian klik Legacy Dialogs, dan kita pilih One Sample KS. Maka munculan tampilan seperti ini, seperti berikut ini. Lalu pindahkan Unstandardized Residual res 1 ke kolom Test Variable List, kemudian klik OK. Maka output akan bertambah seperti tampilan berikut ini, dan untuk hasilnya kita dapat lihat pada One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov, syaratnya itu jika nilai asimsiknya lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan hasil yang didapatkan itu adalah nilai asimsiknya sama dengan 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah proses pengujian data yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilihat di bagian output coefficients dan kolinearitas diagnosis dengan dependent variabelnya itu adalah IPK. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang berikutnya, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah proses pengujian data yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilihat pada bagian output. Kita bisa scroll ke atas dan dapat dilihat pada bagian koefisien dan kolinearity diagnosis. Dengan dependent variabelnya itu adalah IPK. Syarat untuk melakukan uji multikolinearitas itu ada dua. Yang pertama, jika nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang kedua, jika nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan hasilnya didapatkan jika nilai toleransinya adalah 0,762, dan itu adalah lebih besar daripada 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas. Dan yang kedua, untuk nilai FIF-nya itu adalah 1,313, yang mana lebih kecil daripada 10, maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.
Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang berikutnya, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi sendiri adalah proses pengujian data yang bertujuan untuk memeriksa apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilihat pada bagian output. Di bagian output model summary, kita bisa scroll ke atas aja. Dengan dependent variabelnya adalah IPK. Ada beberapa data yang harus dicari, terutama DL dan DU. DL dan DU harus dicari terlebih dahulu di tabel Durbin-Watson dengan keterangan K sama dengan jumlah variabel independen, N sama dengan jumlah sampel, yang kemudian D adalah nilai Durbin-Watson. Dari hasil model summary diketahui bahwa K adalah 2, yaitu variabel X dan Y, dan untuk N-nya adalah 30 dari 30 mahasiswa. Maka DU kita bisa lihat di tabel Durbin-Watson yang bisa kita cari di internet. Karena di sini N-nya adalah 30 dan K-nya itu K2, maka di sini hasilnya adalah untuk DU adalah 1,566. Kita hanya memakai 3 angka di belakang koma, dan untuk DL-nya kita adalah 1,2837. Kita memakai 4 angka di belakang koma. Maka untuk perhitungannya itu DU sama dengan 1,566, dan di sini untuk 4 itu adalah rumusnya. Jadi 4 dikurangi DU sama dengan 4 dikurangi 1,566, hasilnya adalah 2,434. Karena kita sudah mengetahui hasilnya, dan untuk syarat dari uji autokorelasi sendiri itu yang pertama, jika nilai D lebih kecil daripada DL atau lebih besar dari 4 dikurangi DU, maka terdapat autokorelasi dalam model. Yang kedua, jika nilai D terletak di antara DL dan 4 dikurangi DU, maka model terbebas dari autokorelasi. Dan yang ketiga, jika nilai D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurangi DU dan 4 dikurangi DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Maka hasil yang kita dapatkan untuk DL sendiri itu adalah 1,2837, yang mana lebih besar daripada D yang hasilnya 1,268 dan lebih kecil daripada 4 dikurangi DU yang hasilnya 2,434. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari autokorelasi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Langkah pertamanya itu kembali ke dataset, klik transform. Pilih compute variable. Ketik res_2 pada bagian target variable. Klik all pada bagian faction group. Double klik ABS pada bagian faction and special variable. Pindahkan unstandardized ke bagian numeric expression dengan mengklik tanda panah. Jika tampilannya berubah seperti ini, ketik manual _res di depan ABS di bagian numeric expression. Klik OK. Kembali ke dataset. Tampilannya akan berubah menjadi berikut ini, dan akan bertambahnya res_2 atau res2. Selanjutnya kita akan kembali ke dataset ini. Kembali lagi ke dataset. Kita ingin membuat regression
Seperti uji normalitas sebelumnya, klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, pindahkan res 2 ke bagian dependent dengan mengklik tanda panah. Pindahkan juga sosial X1 dan psikologis X2 ke bagian independen dengan mengklik tanda panah. Selanjutnya, klik bagian statistik. Kita akan memberikan tanda checklist pada pilihan Estimates, kita checklist, model fit kita checklist, dan conference matrix checklist. Klik continue. Tampilannya akan kembali ke linear regression. Lalu kita ke bagian plots. Pindahkan seresid ke bagian scatter 1 of 1 ke kolam Y dengan mengklik tanda panah. Lalu pindahkan juga spread, Z-spread. Pindahkan Z-spread ini ke bagian scatter 1 of 1 ke kolam X dengan mengklik tanda panah. Klik continue. Kemudian klik save. Kita akan menceklis di bagian residual unstandardized. Kita checklist. Klik continue. Jika dipastikan semuanya sudah diatur, klik OK. Kembali ke dataset dan berubah tampilannya berikut ini dan akan bertambahnya res underscore 3 residual 3 ini. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan scatter plot dan uji Glatzer. Nah, sebelumnya uji heteroskedastisitas itu merupakan proses pengujian data yang dilakukan dengan maksud memeriksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antar satu residu dan pengamatan lain. Nah, yang pertama itu kita lihat dengan uji heteroskedastisitasnya itu menggunakan scatter plot. Dapat dilihat di bagian output diagram scatter plot dengan dependent variabelnya res2. Untuk syaratnya, jika titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresinya layak untuk digunakan. Dan untuk hasilnya, scatter plot ini menunjukkan titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah, maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas. Kemudian uji heteroskedastisitas itu dia menggunakan uji Glatzer juga, dapat dilihat di bagian output di tabel koefisien. Kita tarik ke atas, kita scroll di tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien dengan dengan dependent variabelnya itu res2, yang dimana syaratnya jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka model terbebas dari heteroskedastisitas. Hasilnya, nilai sig-nya itu dapat dilihat nih dari psikologis nilai sig-nya yang terakhir ini, yaitu 0,265 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas.
Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini merupakan suatu bentuk pengujian untuk pengambilan keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan parameter populasi. Ada 3 uji hipotesis yang akan kita buktikan, yang dimana ada H1, H2, dan H3. H1 merupakan ruang lingkup sosial terhadap IPK, H2 merupakan kesehatan psikologis terhadap IPK, H3 merupakan ruang lingkup sosial dan kesehatan psikologis secara bersama-sama mempengaruhi IPK. H0-nya itu tidak terdapat pengaruh antara ruang lingkup sosial dan kesehatan psikologis terhadap IPK. Jadi yang pertama itu regresi linier berganda. Kita akan menghitung persamaannya itu dengan rumus Y sama dengan A plus B X1 plus B X2. Keterangannya itu A itu konstan ini BX, BX1-nya sosial, BX2-nya psikologis. Jadi Y-nya itu 22,416 ditambah 0,405 X1 dan ditambah 0,422 X2. Interpretasinya ada 3, yaitu di mana setiap penambahan satu variabel sosial akan menambah IPK 0,405. Yang kedua, setiap penambahan satu variabel psikologis akan menambah IPK 0,422. Dan saat variabel sosial dan psikologis bernilai 0, maka nilai IPK-nya 22,416. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji H1 dan H2. H1-nya itu ruang lingkup sosial, dan H2-nya itu kesehatan psikologis yang merupakan uji parsial. Nah, uji T ini dapat kita lihat di bagian output di tabel koefisien dengan dependent variabelnya yaitu IPK. Nah, dari sini kita gulir aja sampai nemu dependent variabelnya itu IPK. Nah, di sini kita sudah nemu tabel koefisien dengan dependent variabel IPK, bahwa syarat dari uji T ini jika nilai sig-nya kurang dari 0,05 atau nilai T hitungnya lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, dari hasil uji data kita tentang pengaruh ruang lingkup sosial dan kesehatan psikologis terhadap mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2023 Universitas Negeri Jakarta, diketahui bahwa ruang lingkup sosial sebagai H1, di sini nilai sig-nya yaitu 0,01 atau kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa lingkup sosial ini mempengaruhi IPK. Nah, selanjutnya kesehatan psikologis terhadap IPK yang merupakan H2, di sini diketahui kalau nilai sig-nya itu 0,002, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini kurang dari 0,05, yang membuktikan bahwa kesehatan psikologis mempengaruhi IPK. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis, uji F atau uji simultan. Nah, untuk uji F sendiri kita lihat dari tabel ANOVA. Tapi yang dependen variabelnya itu IPK ya, bukan yang res 2 ini. Jangan sampai salah. Yang dependennya IPK itu yang di atas. Nah, ini dia. Yang dependen variabelnya IPK. Nah, untuk mengetahui apakah variabel X itu mempengaruhi variabel Y, kita bisa melihat dari nilai sig dan F hitungnya. Nah, untuk syaratnya nilai sig-nya ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini kita memiliki 0,001 yang jelas lebih kecil dari 0,05. Jadi, variabel X itu berpengaruh terhadap variabel
Y atau sosial dan psikologis itu berpengaruh terhadap IPK. Nah, untuk F hitungnya kita mencari di tabel F dengan dari sini 2 dan 27. 2 dan 27 di tabel F kita cari. Nah, di sini saya menemukan bahwa F tabelnya sebesar 3,354 lebih kecil dari F hitungnya. Nah, syaratnya adalah F hitung harus lebih besar dari F table. Nah, di sini F hitung sebesar 26,762 lebih besar dari F table yaitu 3,354. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut variabel X atau psikologis dan sosial berpengaruh terhadap variabel Y yaitu IPK. Lalu selanjutnya itu ada uji koefisien determinasi. Nah, uji ini tujuannya untuk mencari tahu seberapa besar si variabel X ini mempengaruhi variabel Y itu dalam persenan. Nah, untuk uji koefisien determinasi sendiri itu kita lihat dari tabel model Sumari yang dependent variabelnya ini IPK. Jadi tepat di atasnya ANOVA di sini. Nah, kita lihat dari besarnya R square. Kita memiliki 0,665 berarti besarnya variabel X itu mempengaruhi Y atau besarnya psikologi sosial mempengaruhi IPK sebesar 66% atau 67 ya karena di sini 0,665 gitu. Nah, persen sisanya itu yaitu faktor lain yang tidak kita teliti yang mempengaruhi IPK. Oke, baik, segitu saja video dari kami mengenai panduan uji data menggunakan aplikasi SPSS versi 29. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.